Peluncuran platform digital Dinusverse ini berlangsung di sela-sela pembukaan Rakornas Asprodi The Cafe atau Asosiasi Program Studi Desain Komunikasi Visual. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Airin Umar, bersama Rektor Udinus Semarang, Profesor Pulung Nurtantio Andono. Dinusverse dikembangkan sebagai platform metode belajar generasi baru yang mengintegrasikan berbagai program studi, mulai dari desain komunikasi visual, animasi, teknologi informasi, hingga TVku. Melalui terobosan ini, mahasiswa diajak meninggalkan metode konvensional dan beralih pada pengalaman belajar berbasis game yang lebih asyik dan edukatif. Rektor Udinus, Profesor Pulung Nurtantio Andono menyebut, generasi alfa yang akan mendominasi dunia pendidikan memiliki karakteristik suka bereksplorasi. Karena itu, pendekatan belajar sersan atau serius tapi santai lewat game dinilai lebih tepat sasaran. Ya, jadi Dinusverse ini kan suatu next generation, kita sebutnya next generation learning experience platform yang kita kembangkan bersama mahasiswa, tentunya dengan Prodi DKV, animasi, TI, dan TVku juga. Di sini saya berpikir bahwa Dinusverse ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tetapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha. Alpha itu adalah mereka orang yang suka explore, berbeda dengan Z. Nah, dengan eksplorasi melalui media game ini, alphanya tentu akan mendapatkan pendidikan itu jauh lebih fun. Dan mereka merasakan mengamati, oh ternyata game ini juga bisa digabungkan dengan edukasi. Sehingga yang kita maksud dengan new experience platform ini bisa masuk menjadi satu. Karena di dalam Dinusverse ini perkuliahan nanti melalui game, kemudian absensi juga melalui game. Bahkan penghargaan juga kita masukkan di dalam game. Dan itu tidak hanya berhenti sampai situ saja. Penghargaan itu juga nanti kita olah menjadi bentuk satu NFT dan itu masukkan ke dalam blockchain. Sehingga ini syarat dengan teknologi dan nanti bahkan mahasiswa itu juga ikut merasakan pengalaman bagaimana sih cara membangun suatu immersive game yang nantinya bisa gunakan rame-rame untuk pembelajaran itu sendiri. Tak hanya sekedar visual interaktif, platform Dinusverse juga sudah adaptif dengan mengintegrasikan teknologi NFT serta blockchain dalam sistem akademik, termasuk sebagai apresiasi atau penghantar penghargaan mahasiswa. Langkah berani Udinus ini mendapat apresiasi positif dari Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Airin Umar. Dirinya menilai terobosan ini menjadi pijakan penting agar mahasiswa Indonesia mampu menembus industri game dan ekonomi kreatif global. Nggak semua kampus berani, karena ini pasti ada banyak kontroversi. Jadi thank you banget Pak Rektor dengan keberaniannya, karena sesuatu perubahan yang baik positif atau negatif itu perlu sebuah keberanian. Dan buat saya yang dilakukan oleh Pak Rektor ini membuka sebuah lapangan bermain yang baru buat anak-anak supaya mereka bisa tap into the opportunities yang ada di luar sana gitu. Kita ngomongin secara pasar itu bukan hanya pasar Indonesia, tapi kalau kita mau ngomongin ekonomi kreatif, pasarnya adalah dunia. Dan tadi saya sebutkan berkali-kali, tadi kan platformnya Roblox ya. Di Roblox itu sendiri Maret 2024-2025 itu mengeluarkan untuk kreator 1 miliar US dollars. Nah, Indonesia belum mencapai ke tahap top 10 ya. Saya berharap dengan begitu Udinus, mahasiswa-mahasiswanya bisa tap in to the market. Dan nggak usah banyak-banyak deh, 1% dulu, kemudian 5%, kemudian 10%, itu sudah berapa ya? 10% itu udah 100 juta US dollars. Dan inilah penggerak dan new engine of growth untuk perekonomian. Saya yakin akan banyak parents yang akan komplain. Jadi saya berharap aku bisa sharing sedikit mengenai pengalaman aku yang dari dulu itu di dunia games, bahwa games itu adalah sebuah industri yang sangat besar. Bahkan dunia games itu saking besarnya itu adalah kombinasi dari beberapa industri, dan itu pun juga lebih besar dunia games daripada yang lain dari ekonomi kreatif yang sering kita ketahuin. Saya nggak bisa sebut angka nanti diomelin gitu toh. Tapi buat aku ini
bukan hanya dari edukasi dan sesuatu perubahan lah ya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu mungkin ingat yang relatable ke kita semua nih, termasuk orang tua yang mungkin sekarang lagi nonton ya. Ingat gak pas waktu dulu kita bermain di internet, orang tua kita itu ya kakek nenek dari cucu dari anak kita sekarang itu semua mengatakan jangan masuk ke dunia internet karena itu banyak sekali orang-orang yang jahat. Ya toh nggak boleh. Tapi sekarang orang tua kita sendiri juga main internet kan. Gitu. Berarti sebenarnya sesuatu yang sama bagaimana kita meng-embrace, dan Indonesia jangan lagi menjadi laggard atau pengikut, followers, dan hanya menjadi pasar. Kita harus menjadi leader di luar sana dan menjadi creator. Dan anak-anak kita kreativitasnya luar biasa banget, hanya perlu disalurkan ke arah yang tepat dan menghasilkan dan produktif. Dan platform itu semuanya ada. Potensi industri game saat ini memang menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru ekonomi kreatif di dunia. Data platform Roblox mencatat, sepanjang tahun lalu, tak kurang dari 1 miliar dolar Amerika telah disalurkan kepada para kreator di seluruh dunia. Melalui Dinus First, Udinus bertekad mencetak kreator muda yang siap bersaing di pasar global. Dari Semarang, Restu Indah dan Tutuk Carita, Jurnalis TVku melaporkan.